Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Reasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke edisi Timnas Indonesia. Nah, Timnas Indonesia akan melakoni laga ketiga ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, lawan yang kali ini akan dihadapi adalah tim yang tricky. Tricky mungkin bisa disebut licik, agak licik kali ya. Kenapa demikian? Karena tim ini akan didukung oleh Federasi AFC. Kenapa demikian? Karena presiden AFC itu ternyata adalah orang Bahrain. Jadi ini tantangan tersendiri bagi Sintayong dan pasukannya menghadapi tim yang disebut di grup ini ya adalah tim paling licik selain Australia tentunya ya. Nah, bagaimana persiapan Sintayong dan anak asuhnya buat menghadapi laga yang sangat berat sih buat kami. Bukan masalah skillnya ya, tapi masalah di luarnya, non teknisnya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah bagaimana persiapan Sintayong dan pasukannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Bahrain kontra Indonesia di penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Timnas Indonesia akan lakoni laga ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. Lawan yang akan dihadapi adalah salah satu tim anak emasnya AFC, Bahrain. Sebelum kita bahas persiapan kedua tim ini, kita akan intip serba-serbi antara Bahrain dan Indonesia. Yang pertama, anak emas AFC versus anak emas FIFA. Bahrain adalah anak emas AFC sebab Presiden AFC Sheikh Salman adalah orang Bahrain dan pernah menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Bahrain. Sementara Indonesia adalah salah satu anak emas FIFA di mana FIFA justru memindahkan kantor utama ASEAN-nya dari Malaysia ke Indonesia. Jadi di sini pertarungan antara AFC dan FIFA ya. Yang kedua, Dragan Talajik versus Sintayong. Dragan Talajik adalah pelatih Bahrain asal Bosnia, di mana ini pertama kalinya Dragan itu membawa sebuah tim negara mampu lolos ke round 3 Piala Dunia. Sementara Sintayong adalah pelatih asal Korea Selatan, di mana ini ketiga kalinya Sintayong bawa tim negara ke round 3 dan 2 diantaranya lolos ke Piala Dunia. Yang ketiga, Bahrain sengaja memarkirkan striker utamanya Abdullah Yusuf Helal jelang melawan Indonesia. Sebab ditakutkan Yusuf Helal ini membocorkan rahasia kekuatan timnas Bahrain ke Indonesia karena Bang Ucup ini sempat bermain di Indonesia. Apalagi di timnas Indonesia saat ini ada beberapa mantan rekan Bang Ucup seperti Ferrari, Witan, dan Rizky Ridho. Yang keempat adalah licik. Jika lawan Jepang, Bahrain ini membuat atau meminta penonton ini memakai atau membiarkan ya para penonton ini memakai laser yang ditujukan pada para pemain Jepang. Maka ketika lawan Indonesia, Bahrain pun sengaja nih meminta pada AFC memakai wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Lalu Bahrain pun justru ya membatasi jumlah tiket yang untuk dijual ke supporter timnas Indonesia, yakni cuma 900 tiket sampai 1000 tiket aja. Dari seluruh kapasitas stadion itu 24.000. Ini tentunya langsung diprotes nih sama pihak PSSI dengan meminta agar Federasi Bahrain ini menyiapkan tiket buat supporter timnas ini minimal 2000 tiket. Tapi itu pun katanya harganya pun dinaikin juga. Buat yang penasaran berapa sih harga tiket Bahrain versus Indonesia? Nah, untuk supporter lokal atau supporternya timnas Bahrain itu harganya 10 sampai dengan 20 dinar Bahrain yang kalau dirupiahkan sekitar 400 sampai 800 ribuan ya. Tapi untuk supporter timnas Indonesia harganya dinaikkan 2 kali lipat, yakni sekitar 20 sampai 40 dinar Bahrain atau sekitar 800 sampai 1,6 juta rupiah.
Nah, makanya pihak PSSI pun coba melobi nih pihak Federasi Bahrain dengan embel-embel membawa nama FIFA ya, agar Bahrain ini jangan semena-mena sama timnas Indonesia dan juga supporter timnas Indonesia. Emang bangsat nih Bahrain ini. Yang keempat adalah bantuan. Bahrain itu resmi dibantu oleh Australia, di mana pihak Australia membeberkan pengalamannya saat melawan Indonesia dengan mengatakan kekurangan-kekurangan timnas Indonesia. Sementara Indonesia sendiri dalam tanda kutip ya, dibantu oleh pihak Jepang dengan membeberkan gaya main Bahrain. Yang kelima, naturalisasi. Di laga ini Bahrain memakai dua pemain naturalisasi yang baru saja selesai dinaturalisasi. Bahkan dua-duanya nggak ada darah Bahrainnya sama sekali loh ya. Yakni Vincent Emmanuel dan Moses ATD yang sama-sama asal Nigeria. Sementara di timnas Indonesia nggak ada satupun pemain naturalisasi. Semuanya pemain lokal dan diaspora. Itu tadi ya, serba-serbi laga antara Bahrain dan juga Indonesia. Nah, soal rekor pertemuan sendiri memang ya, ini rekor pertemuan dua tim ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Dimana dari 7 kali pertemuan itu Bahrain ini menang 3 kali, 2 kali imbang dan Indonesia 2 kali menang. Jadi sebenarnya lah masih imbang lah ya. Pertemuan terakhir dua tim ini tuh terjadi di tahun 2012 silam, dimana kala itu Bahrain ini membantai Indonesia dengan skor memalukan 10-0. Nah, sekarang kita akan intip nih bagaimana sih persiapan kedua tim ini. Di kubu Bahrain, pelatih Dragan Talajic masih sedikit meremehkan timnas Indonesia. Selain faktor rekor pertemuan yang memang kemarin itu 10-0 itu menjadi acuan, Talajic pun berkaca rekor Indonesia saat jumpa tim-tim asal Timur Tengah ini nggak terlalu bagus, bahkan kebanyakan kalahnya katanya. Meskipun sudah diperingatkan oleh Australia jika Indonesia yang saat ini bukanlah Indonesia yang dulu, tapi pelatih asal Bosnia ini sesumbar akan mampu membantai timnas Indonesia. Saya tahu timnas Indonesia sudah berkembang dengan pemain-pemain Belanda, tapi ASEAN tetaplah ASEAN. Kalian tahulah kualitas ASEAN, ucap Dragan Talajic. Bahkan saking pedenya Dragan Talajic melawan Indonesia, Dragan ini cuma memanggil 23 pemain dan hampir semuanya main di Liga Bahrain. Cuma 2 pemain aja yang main di luar Bahrain, yakni Mohamed Mahrun yang bermain di Kuwait dan juga pemain naturalisasinya Moses ATD yang bermain di Liga Malaysia. Menurut Dragan, kelemahan timnas Indonesia ada di postur tubuh yang kalah tinggi dan besar dibanding para pemain Bahrain. Ini tentunya jadi senjata utama bagi Dragan untuk melancarkan serangan dari sisi sayap melalui crossing-crossing ataupun umpan-umpan lambung. Ya memang inilah tipikal pelatih-pelatih asal negeri Balkan ya, yang selalu mengandalkan permainan dari sisi sayap. Tapi kalau kami perhatikan ya, saat melawan Jepang kemarin, yang Jepang itu kan notabene postur tubuhnya hampir sama nih dengan timnas Indonesia, tapi Bahrain itu kesulitan loh, bahkan tewas 5-0 dari Jepang. Nah, ada beberapa hal yang kami soroti di situ. Jadi strategi Bahrain saat melawan Jepang itu, kalau kami perhatikan yang paling menonjol ya, Bahrain ini tuh apa ya, pemainnya tuh banyak trik, gampang jatuh, dikit disenggol dikit jatuh ya, itu keunggulannya, salah satu keunggulannya ya. Sampai-sampai membuat para pemain Jepang ini jengkel juga. Pemain Bahrain ini tuh gampang pura-pura jatuh, tapi kalau main justru mereka yang kasar. Kalau dari segi permainan sih menurut kami nggak ada yang istimewa-istimewa banget loh ya. Cuma mengandalkan serangan dari sisi sayap, umpan lambung, atau crossing. Itu aja sih, selebihnya ya nggak ada. Waktu lawan Jepang ya kayak gitu ya, full parkir bus deh kalau lawan Jepang kemarin itu. Menghadapi timnas Indonesia, Dragan Talajic udah jauh-jauh hari nih melakukan latihan. Para pemain yang dirasa cerdik alias licik akan tetap ditampilkan oleh Dragan. Sebab ya cuma itulah hal yang bisa diandalkan oleh Dragan Talajic dan juga tim ini ya. Jadi mungkin seperti inilah formasi yang akan dipakai Dragan Talajic. Di bawah Mistar ditempati oleh Ibrahim Lutfeli. Duet center back ditempati oleh Syed Becker dan juga Amin Benadi. Bek kiri Al-Khulaisi dan juga bek kanan Vincent Emmanuel. Duet jangkar ditempati oleh Moses ATD dan juga Ali Haram. Sisi kiri atau sayap kiri ya ditempati oleh Mohamed Mahrum dan sayap kanan ditempati oleh Ali Madani. Sementara ujung tombak ditempati oleh Abdul Jabbar dan Abdul Karim.
Sementara di kubu timnas Indonesia, tentu saja yang akan jadi sorotan utama di laga ini apakah Miss Hilgers dan Eliano Render akan jalani debut enggak nih di laga ini. Kalau Hilgers sih memang mungkin masih banyak pilihan ya di lini belakang ya. Tapi kalau Eliano mungkin bisa ditampilkan sebab posisi Eliano ini kami pikir memang sangat krusial ya. Karena di sisi sayap itu nggak banyak pilihan. Sebelum melawan Bahrain atau 1 hari sebelum pertandingan ini, PSSI kabarnya akan mengirimkan, kemarin sudah mengirimkan juga surat pada AFC nih. Kalau nanti di laga itu ada laser lagi, maka PSSI nggak segan-segan akan bawa ini ke FIFA. Sementara di sisi persiapan skuad sendiri, menurut Sintayong, kalau soal cuaca sih nggak terlalu menjadi masalah ya. Sebab cuaca dalam bulan ini ya, atau kemarin ketika datang ke Bahrain, menurut Sintayong, cukup bersahabat, yakni sekitar 29 sampai 32 derajat Celcius. Nah, ini kan hampir mirip-mirip dengan cuaca di Indonesia. Sementara laga ini kan digelarnya itu jam 23 atau jam 11 malam kalau di Indonesia ya. Kalau di Bahrain itu sekitar jam 7-an malam. Jadi nggak terlalu panas juga kalau kata Sintayong. Bagaimana dengan kondisi skuad sendiri? Memang sih di latihan perdana kemarin di Bahrain ini skuadnya belum lengkap. Terutama itu Maarten Paes belum datang. Nah, Maarten Paes belum datang ini bukan lantaran cedera lu ya, tapi memang masih ditahan oleh Dallas FC. Masih ngejalanin 1 pertandingan lagi, yang artinya Maarten Paes itu nggak cedera lu ya. Yang harus diwaspadai oleh Sintayong dan pasukannya menghadapi Bahrain ini, seperti kita tahu lah, tim-tim asal Timur Tengah itu ya kebanyakan dramanya, kebanyakan liciknya, kebanyakan triknya. Apalagi kalau mereka udah unggul, itu pasti guling-gulingnya akan banyak nih. Ya cuma itu sih yang harus diwaspadai juga, jangan lupa nih umpan-umpan crossing dari sisi kiri dan kanan ini yang harus diwaspadai juga oleh pertahanan Indonesia yang mungkin akan ditempati oleh Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong. Sintayong ini bisa nih melihat rekaman pertandingan antara Bahrain lawan Jepang, dimana kita tahu lah Jepang kan hampir sama nih tubuhnya atau postur tubuhnya dengan Indonesia. Tapi waktu itu Jepang bisa menang gede 5-0 atas Bahrain. Kuncinya cuma satu kalau menurut kami ya. Kalau kami perhatikan lawan Jepang kemarin, Bahrain itu ya, Jepang itu cuma mengandalkan Spartan dan kejutan. Para pemain Jepang itu kemarin ya, kalau nyerang itu kita lihat nah, nyerangnya itu nyerang kejutan ya. Jadi para pemain Jepang nyerangnya nggak berhenti-berhenti nih, nyerang terus nih, nyerang dari kiri, kanan, tengah, depan. Dan serangan-serangan Jepang itu serangan yang bukan apa ya, bukan emang lambat, tapi serangan kejutan, serangan cepat yang nggak bisa diantisipasi oleh para pemain-pemain Bahrain. Kenapa Jepang melakukan seperti itu? Selain emang itulah gaya main Jepang, tapi menurut Hajime Moriyasu, inilah kelemahan orang-orang Arab. Menurut Moriyasu, orang Arab itu atau bangsa Arab itu ya memang terkenal gede, tapi mereka ini kaku. Kalau diserang secara mendadak ya mereka kelimpungan, dan itu terbukti jitu menurut Moriyasu. Nah, kalau Sintayong bisa menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh Moriyasu di timnas Jepang, kami pikir ya Indonesia bisa menang lawan Bahrain. Cuma kan pertanyaannya, permainan seperti itu tuh butuh stamina yang kuat dan pemain-pemain yang super cepat. Sementara di timnas kita sendiri ini nggak banyak loh pemain yang punya stamina yang kuat dan juga kecepatan yang mumpuni. Jadi intinya kalau buat kami ya di laga ini tuh kunci permainan itu ada di Tom Haye. Tom Haye ini menjadi otak sentral loh. Dia ini yang harus bisa menentukan nih kemana arah bola dan ke siapa yang harus diberikan nih. Sebab di sini kita mungkin akan memasang 2 winger yang cukup cepat, Ratnar Oranmangun dan juga mungkin Eliano Render ya. Nah, ini juga yang mendasari kami kenapa harus memakai Ragnar dan juga Eliano di sisi sayap. Sebab pasti serangan Bahrain ini bertumpu pada sisi sayap yang ditempati mungkin pertahanan kita itu oleh Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong. Nah, karena larinya si Eliano dan si Ragnar ini cukup kencang, jadi mereka ini bisa ngebantu nge-backup si Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong. Tapi kita nggak tahu lah seperti apa taktik yang akan dipakai oleh Sintayong. Tapi kalau kami pribadi ya, inginnya tuh formasinya seperti ini nih. Di bawah Mister ditempati oleh Maarten Paes. Trio center back ini prediksi kami loh ya, ditempati oleh Jai Ijes, Jordi Amat dan juga Miss Hilgers ya. Sementara 2 wingback ini kemungkinan ditempati oleh Sandy Eskrim dan juga Calvin Verdong. Duet jangkar ya mau nggak mau sih menurut kami harus Toha dan juga Ivar Yener ya. Sisi sayap Wah Haji mungkin sama Eliano nih. Sementara ujung tombak ya nggak bisa lain kecuali mungkin El Klemer yakni Rafael Struijk.
Laga Bahrain kontra Indonesia ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Kamis 10 Desember 2024 mulai pukul 19.00 waktu Bahrain. Waktu Bahrain lu ya, atau pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Oke, itu tadi ya sedikit ulasan kisi-kisi jelang laga ketiga antara Bahrain kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3. Bagaimana menurut kalian? Nah, mampukah Sintayong dan pasukan ini menjungkalkan tim yang disebut 11-12 dengan Qatar kali ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana jalannya pertandingan kali ini, kita akan bedah sama-sama di nanti fakta di balik laga usai laga kali ini. Makanya jangan skip terus channel ini. Ikuti terus berita-berita sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasbo. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasbo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.